Pemirsa yang saya hormati, jadi kita harus hati-hati ketika ini bahasa Indonesia itu dari mana asalnya. Seperti kata berakal. Tuhan tidak bisa dijangkau oleh akal. Justru Tuhan itu terjangkau sekali oleh akal. Bukan pikiran loh ya. Tuhan itu sangat terjangkau oleh akal. Bukan pikiran ya. Pikiran itu baru proses berakal. Proses berakal melalui pikiran, maka akal ini yang bisa menjangkau Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji, filsafat, tasawuf, dan thariqah bersama Yaimim. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim. Pagi ini saya ingin menanggapi satu pertanyaan dari salah satu pemirsa berkenaan dengan video yang sudah saya unggah dengan judul atau tema apakah Tuhan berkausalitas. Mohon tanggapannya dibacakan. Baik, ini tanggapan dari video nomor episode 272, apakah Tuhan berkausalitas. Jadi menanggapi video ini salah satu pemirsa, langsung saya bacakan. Tetapi mohon maaf Pak Kiai, saya belum sepenuhnya puas dengan jawaban tersebut karena akan ada susulan pertanyaan lain. Jika agama tetap ngotot demi mempertahankan argumen kausalitas, yaitu Tuhan itu ada dan mengadakan yang ada, kenapa Tuhan itu pemalu? Kenapa tidak menampakkan wajahnya? Jika dikatakan tidak mungkin diakses oleh akal akan wujud Tuhan tersebut, berarti agama ini bukan untuk orang yang berakal. Jika dikatakan akal kita yang terbatas, saya rasa itu bukan alamiah, memang diri kitalah yang membuat terbatas, sama dengan pertengkaran antara doktrin gereja melawan Galileo Galilei. Lalu dari ribuan Tuhan dalam sejarah manusia, Tuhan mana yang menciptakan alam semesta? Apakah tidak ada kekhawatiran kalau sebenarnya agama itu dongeng, tahayul, fiksi? Dia hanya sesuatu yang dilahirkan dari rahim-rahim mitos. Baik, luar biasa ya pertanyaannya, atau apa ya, sesuatu yang perlu didiskusikan bersama gitu. Karena ini menyangkut berbagai hal, tadi cukup panjang ya. Tentu saya tidak mungkin menjelaskan secara tuntas ya. Barangkali saya ingin memberikan penjelasan berkenaan dengan yang memungkinkan saya jelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama barangkali adalah akal ya. Akal, artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Berarti Tuhan hanya untuk orang yang berakal. Secara logikanya kan semacam itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kenapa Tuhan itu menjadi pemalu, tidak menampakkan dirinya. Ya, lalu yang ketiga adalah dari berbagai sejarah tentang Tuhan manakah yang mencipta alam semesta ini, dan seterusnya, nanti saya jelaskan berikutnya. Yang utama adalah akal. Begini ya, akal itu berasal dari bahasa Arab ya, akal, akola yaqilu, aklan. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia, akal itu seolah pengertiannya berbeda. Seolah akal itu adalah pikiran, padahal akal itu bukan pikiran. Akal itu bersifat rohani, pikiran juga bersifat rohani. Artinya apa? Tidak tampak dia. Alat untuk berpikir adalah otak. Terus alat untuk berakal adalah
ini hati. Jadi berbeda ya. Jadi beda. Di dalam hati, di dalam akal dan hati, ya, hati ini, di dalam hati ini ada akal, ada kolbu, lalu kolbu itu, ya, kolbu bahasa Arabnya kolb, artinya molak-malik kan. Nah, dialah di dalamnya itu ada akal namanya lubun, basiroh, terus nuha dan lain sebagainya. Maka yang semuanya itu diartikan sebagai bentuk kecerdasan. Lubun itu cerdas, nuha cerdas, basiroh cerdas. Itu semuanya dalam konteks akal. Jadi cerdas itu akal, berakal berarti cerdas. Akal itu akol, di dalam akol ya. Akol itu bahasa Arab ya, ini aslinya ya. Karena sudah menjadi bahasa Indonesia akal, seolah-olah pikiran. Padahal pikiran itu hanya satu piranti, sedangkan akal itu di hati. Di mana akal itu berada? Dia itu sifatnya rasa yang merupakan gabungan dari nuha, lubun, ya, fuadun, basirotun dan sebagainya. Jadi ada empat hal ini disebut akal. Akolah yakilu. Lubun artinya cerdas, ya, maka ulul albab itu orang yang cerdas. Basiroh orang yang itu cermat, gitu. Lalu fuad halus, ya. Terus kemudian nuha artinya tidak lolak-lolok. Lah, empat hal ini di dalamnya atau diakumulasikan menjadi akol. Maka akol itu juga artinya mengikat. Apa yang diikat? Yang diikat adalah hal-hal yang baik. Apa yang baik itu? Lubun, fuadun, basirotun, kemudian nuha. Nah, empat hal ini diakol, diikat menjadi akal. Maka berakal itu sama dengan berhati yang paling dalam, karena merupakan ikatan semuanya ini. Nah, ketika menjadi bahasa Indonesia, berakal itu berasio atau berpikir. Aliran rasionalistik itu aliran berakal. Ya sebenarnya tidak salah sih. Berakal itu merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Maka afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan piranti akal yang mengikat kecerdasan, mengikat kecermatan, mengikat apalagi itu kelembutan, mengikat kemudian responsibility dan lain sebagainya, itu kepedulian, itu semuanya diikat oleh namanya akal. Maka akolah yakilu itu berarti juga mengikat, menyimpulkan. Nah, itu dari berbagai, semuanya pekerjaan hati, semuanya adalah pekerjaan hati. Maka berakal itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya aqala yaqilu, yang lebih tepat adalah berhati nurani. Berhati nurani, tidak sekedar berhati saja, tapi berhati nurani. Apa nurani itu? Nurani juga bahasa Arab loh. Nurani berarti bersifat cahaya yang paling dalam. Jadi sangat beda dengan berakal dalam pengertian bahasa ini berpikir. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana orang itu bisa berakal dengan menggunakan piranti kecerdasan, kecermatan, kelembutan, dan juga apa tadi? Nuha itu apa ya? Yang lebih lembut lagi, yang lebih cerdas lagi, yang lebih pokoknya kejelian. Itu pirantinya, penghidupnya adalah fikir, otak. Maka otakmu itu hanya alat untuk berpikir, untuk menghidupkan akal. Hasilnya hasil fikir, dan maka dalam bahasa Quran itu fikir dan zikir akan menjadi berakal. Fikir dan zikir. Zikir itu ingat. Apa yang diingat? Ingat akan hatimu, kecerdasanmu, ingat akan ini, bukan ingat Tuhan ya. Mengingat Tuhan itu nggak bisa, karena Tuhan itu tidak tampak, bagaimana diingat. Kita ini hanya bisa mengingat sesuatu yang sudah kita lihat, yang sudah kita amati, yang sudah kita temui, baru bisa diingat. Maka yang dimaksud dengan zikrullah, ingat Tuhan itu ingat dirimu. Ingat dirimu nanti akan menimbulkan kesadaran bahwa dirimu itu diingat ada oleh karena ada yang mengada. Lah bagaimana itu kemudian? Lah kalau begitu Tuhan itu pemalu, nggak menampakkan dirinya, alias tidak bisa dijangkau oleh akal. Tuhan itu justru sangat bisa dijangkau oleh akal. Rupanya bentuknya rasa. Tuhan itu bisa dijangkau oleh hatimu, oleh akalmu itu.
kecerdasanmu, olah kecermatanmu, olah kelembutanmu, olah kejelianmu akan menjadi berakal, lalu kamu bisa menjangkau Tuhan. Nah, lalu ketika ditanyakan, ketika Tuhan sudah kita temukan oleh masing-masing diri, maka Tuhan itu sebenarnya seperti dikatakan oleh sebagian filosof Muslim ya, Tuhan itu Tuhan itu persepsi subjektif masing-masing orang. Maka ketuhananmu dengan ketuhanan saya tidak bisa diukur, nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena itu berupa iman kan. Imanmu seperti apa pada Tuhanmu dalam proses akalmu tadi, yaitu dirimu sendiri yang bisa melukiskan, menggambarkan. Kalau kamu gambarkan seperti apa, itu sebenarnya bukan Tuhan, karena seperti itu juga ciptaan kan. Jadi masih jauh. Maka bagaimana akhirnya? Sifatnya dirasa. Maka keimananku pada Tuhanku dan keimananku pada Tuhanmu, sekalipun Tuhannya adalah sama, berbeda itu. Itulah keadilan namanya. Maka Tuhan jauh-jauh sudah menyatakan diri sebagai mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan apa yang kamu persepsikan. Tapi paling tidak kita bisa menjadi satu olah akal itu akhirnya kita menjadi bertuhan. Ada berarti Tuhan itu. Siapa dia? Silahkan Anda nyebut. Orang Arab nyebutnya Allah, orang Jawa nyebutnya pangeran atau Gusti. Sebenarnya singkat dari bagusi ati, artinya membagus-bagusi hati tadi, yang lapisannya ada lubun, ada basiro, ada fuadun, ada nuha. 4 hal ini di akal diikat. Di akal itu diikat oleh akal, hasilnya akal, berakal. Nah, bagaimana kita memproses berlubun, berbasiro, bernuha, berfuat ini melalui pikiran kita dihidupkan. Jadi rasio ini baru alat menghidupkan. Ibaratnya begini, kalau Anda hanya menggunakan pikiran atau rasio misalnya, itu ibaratnya mobil baru nguripi saja, deg-deg gitu aja, hidup. Nah setelah itu bagaimana perjalanannya, itu proses akal. Berjalan mau kemana, untuk apa, kecepatannya berapa, itu prosesnya 4 itu. Gigi berapa, itu melalui proses 4. Lubun, basiro, nuha, fuad. Ini nanti ada pembahasan tersendiri itu. Pemirsa yang saya hormati, jadi harus dibedakan dulu. Kita ini sering ya bahasa kita, bahasa Indonesia ini, karena kebanyakan juga merupakan hasil adopsi dari bahasa Arab ya. Kenapa kok demikian? Ya wallahu alam ya, kebetulan saja. Misalnya akal itu, fikir juga bahasa Arab loh. Ya tafakkaruna, berfikir itu. Itu bahasa Arab itu, dewan, wakil bahasa Arab, permusyawaratan Arab, dewan juga Arab, gitu. Akal juga Arab, tapi akal ini hati loh ya, bukan akal ini proses hati, rasio proses ini kontaknya mobilnya ada di sini, ya, fisiknya di sini, yang menjalankan ini bannya mobil, ya, lampunya adalah mata, mesin-mesin di dalam yang tidak tampak itu adalah ini. Hati. Nah, pemirsa yang saya hormati, jadi kita harus hati-hati ketika ini bahasa Indonesia itu dari mana asalnya. Seperti kata berakal. Tuhan tidak bisa dijangkau oleh akal. Justru Tuhan itu terjangkau sekali oleh akal. Bukan pikiran loh ya. Tuhan itu sangat terjangkau oleh akal. Bukan pikiran ya. Pikiran itu baru proses berakal. Proses berakal melalui pikiran, maka akal ini yang bisa menjangkau Tuhan. Jadi akal itu menjangkau Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Ya atas jangkauan akal manusia masing-masing, tergantung dirinya sendiri. Tergantung masing-masing. Maka bagaimana kita beriman kepada Tuhan itu merupakan persepsi subjektif masing-masing. Oleh karena itulah maka iman itu masing-masing. Saya beriman, saya percaya pada Tuhan, ya, karena proses akal tadi tentu berbeda dengan proses istri saya ketika mempersepsi Tuhan itu seperti apa. Anak saya demikian pula berbeda. Saya kira begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.